Nahmaduhu subhanahu hamdan yalqu bi jalali wajhi wa azimi sultani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amara bil mudawamati 'alal ibadati wa ta'ah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu nabiyul amin abada rabbahu syakiran hatta tahul yaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa usikum ibadallahi wa nafsi bittaqwallahi ta'ala wa ta'ati. Yaqulu Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita dua nikmat agung di dunia, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Kedua nikmat yang dapat kita jadikan sarana untuk meningkatkan bekal menuju Allah dengan selalu memperbarui ketakwaan kita kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam firman-Nya, a'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna farazadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Berangkat dari arahan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengaruhi bahtera kehidupan agar selamat dunia akhirat, kita diminta agar selalu teguh berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana Al-Quran merupakan asdaqul hadis, yaitu sejujur-jujurnya perkataan, dan As-Sunnah adalah ahsanal hadi, yaitu sebaik-baik petunjuk. Mencintai sesama mukmin merupakan barometer iman seseorang. Iman seseorang dikatakan sempurna jika dirinya lebih mencintai saudaranya daripada dirinya sendiri. Para nabi dan para syuhada merasa iri kepada hamba-hamba Allah yang saling mencintai, mengasihi dan menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipanggil khusus dengan panggilan yang lembut dan merdu pada hari kiamat kelak. Kamar-kamar mereka akan terlihat di surga seperti bintang-bintang yang terbit di sebelah timur dan barat. Selain itu mereka juga akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan selain naungannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jalla, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yahabituhum nabiyyuna wa syuhada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang saling cinta mencintai karena keagunganku, maka mereka itu akan memiliki mimbar-mimbar dari cahaya yang diinginkan pula oleh para nabi dan para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pada kesempatan lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamati ainal mutahabbuna fi jalalil yauma uzilluhum fi zilli yauma la zilla illa zilli." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini kunaungi mereka di bawah naunganku, di hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Begitu mulianya saling mencintai karena Allah sampai-sampai para nabi dan syuhada pun iri dengan balasan yang disediakan khusus bagi mereka. Maka mari kita pupuk rasa cinta kita kepada saudara seiman melebihi rasa cinta kepada keluarga kandung. Al-muslim akhul muslim, la yazlimuhu wa la yahzuluhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka siapapun tidak boleh menzalimi, juga tidak boleh menelantarkan
saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma tawadda sanani wa furriqa bainahuma illa bi dzambin yuhdisu ahaduhuma. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah dua orang muslim saling mencintai lalu keduanya berpisah, pasti disebabkan suatu dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Ibadallah rahimahuni wa rahimakumullah. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana kelapangan dan pengorbanan kaum Ansor saat para muhajirin tiba di Madinah. Mereka merelakan segala yang dimiliki untuk diberikan kepada saudaranya, meski sejatinya mereka juga membutuhkan. Bahkan pengorbanan mereka langsung diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud daral wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yaitu kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Quran surat Al-Hasr ayat 9. Abu Hurairah menceritakan, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan lapar. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada para istri beliau. Para istri Rasulullah SAW menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali air. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang ingin menjamu orang ini? Salah seorang kaum Ansar berseru, ya saya wahai Rasulullah. Lalu orang Ansar itu membawa lelaki tadi ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali jatah makanan untuk anak-anak. Lelaki Ansar itu berkata kepada istrinya, siapkanlah makananmu, nyalakanlah lampu dan tidurkanlah anak-anak kalau mereka minta makan malam. Wanita itu menuruti perintah suaminya dengan menyiapkan makanan, menyalakan lampu dan menidurkan anak-anaknya. Setelah makanan dihidangkan, lelaki Ansor itu bangkit dan memadamkan lampu. Dia bertindak seakan hendak memperbaiki lampu tersebut. Selanjutnya pasangan keluarga Ansor itu memperlihatkan seolah-olah mereka turut makan bersama tamunya, padahal sejatinya mereka tidak memakan makanan sama sekali. Dan malam itu keduanya tidur dalam keadaan lapar. Keesokan harinya sang suami datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, semalam Allah tertawa atau takjub dengan perilaku kalian berdua. Lalu beliau menjawabkan ayat di atas. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibadallah rahimahuni wa rahimakumullah. Perlunya membangun cinta sama kaum muslimin tidak lain karena seluruh kaum muslimin bersaudara dan tak ubahnya satu tubuh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza sataka minhu wa sayun ada'a lahu sa'ira jasadi bis sahari wal hummi. Permisalan kaum mukminin dalam sikap saling mencintai dan saling kasih sayang mereka sebagaimana satu badan. Apabila satu anggota badan sakit, seluruh anggota badan ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Agar tercapai persaudaraan yang indah ini, setiap muslim harus memenuhi setiap kewajiban yang menjadi hak untuk saudaranya sesama muslim tanpa berlebihan ataupun mengurangi. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat baik dan memenuhi hak saudaranya. Karena setiap muslim memiliki hak atas saudaranya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi ala muslimin sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Kemudian para sahabat bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka ajibhu wa idza sa'atana sahaka fansah lahu wa idza aqasa fahamidallaha fasammithu wa idza marida fa'udhu
wa iza mata wa fattabi'hu. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Jika dia mengundangmu, maka datanglah. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah. Jika dia sakit, maka jenguklah. Dan jika ia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam redaksi lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa beliau bersabda, hakul muslimi ala muslim khamsuna radadus salam wa iyadatul marid wa taba'ul janaiz wa ijabatud da'wati wa tasamitul atis. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 5: menjawab salam, menjenguknya saat sakit, mengiring jenazahnya, memenuhi undangannya, dan mendoakannya jika bersin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina